Oke, yang selanjutnya kita tinggalin FET karena sudah beres gitu ya. Jadi semua transistor semua dioda-dioda yang itu tuh nanti sebenarnya bisa dirangkai sedemikian rupa menjadi beberapa IC atau integrated circuit yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah yang mau kita pelajari, operasional amplifier atau kita sering ngomong op-amp. Nah, op-amp itu apa? Op-amp itu seperti namanya, dia amplifier alias penguat sebenarnya. Kenapa dibilang operasional amplifier? Karena dia memang amplifier yang dipakai untuk banyak kegiatan untuk banyak kegiatan nyatanya. Jadi secara operasional dia sering dipakai gitu ya. Bentuknya seperti apa? Secara gambar dia bentuknya seperti ini. Dia yang ini. Jadi dia ada satu output dan ada dua input, di mana inputnya ada yang inverting. Maksudnya inverting, dia mengubah fasa. Jadi yang satu mengubah fasa sebanyak 180 misal. Jadi yang satu plus pasti hasilnya minus. Misalkan ada sebuah gelombang, masuknya dia ke atas duluan. Kalau masuk di inverting, dia keluarnya ke bawah duluan. Gitu, ke bawah dulu ini. Ini kalau masuk di inverting. Ada satu lagi yang namanya non-inverting. Non-inverting ya berarti dia nggak membalik. Ini namanya inverting. Gitu. Kalau non-inverting berarti dia nggak ngebalik. Cara nanti ada beberapa juga yang nulisin di sini ada satu kabel gitu ya. Ini di sini juga ada kabel. Di sini adalah plus VCC, di sini minus VEE. Sebenarnya boleh aja, tapi dia nggak akan terlalu banyak ngaruh. Kenapa? Karena ini maksudnya sama kayak kemarin di BJT, ini dua maksudnya adalah ya dia punya VCC dan punya VEE yang besarnya sekian. Sebenarnya nggak masalah dia mau berapapun. Dalamnya ini gimana? Sebenarnya dalamnya ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti selain yang satu output juga ada sistem dua output. Jadi outputnya satu di sini, ini output satu, yang satu lagi di sini, ini output dua. Dimana yang ini berarti nggak ada. Yang ini berarti nggak ada. Ada yang sistemnya seperti ini, ada yang sistemnya biasa kayak sebelumnya, kayak gini. Nah, ini ada yang sistemnya seperti itu, ada yang sistemnya bentuknya seperti ini, gitu. Yang akan sering kita pakai sebenarnya yang outputnya satu. Kalau yang outputnya dua, silakan teman-teman kalau mau cari tahu gitu ya. Tapi untuk sekarang saya hanya mau jelasin yang outputnya satu. Dalamnya dia seperti ini nih, yang bawah ini. Jadi sorry, ini sumbernya saya hilangin dulu. Ini juga saya hilangin dulu karena kita nggak akan pakai. Jadi dia ada dua seperti ini. Ini adalah inverting input, yang ini. Yang ini adalah non-inverting input. Non-inverting input. Yang ini plus VCC, yang ini minus VEE, ini output. Ini output. Jadi bentuknya sebenarnya gini, dia dua BJT atau FET yang dipasang depan-depanan, di mana outputnya di sini. Kalau ada dua output yang kayak gini, output satu, output duanya di sini. Ini VO2 gitu. Kalau ada ininya, kalau nggak ada ya hanya yang ini aja. Gitu. Jadi sebenarnya bentuknya seperti ini bisa disederhanakan menjadi kayak gini. Oke, dari sini proses perubahan dari sini ke sini, teman-teman silakan cari tahu sendiri. Saya berusaha menjelaskan poin-poinnya aja. Jadi seperti ini, di mana di input ini adalah sisi input,
Ini adalah sisi input. Input. Dimana yang di sini sisi output. Ini sisinya inverting. Yang ini yang non inverting. Oke, kalau bisa kita lihat sama kayak di BJT, dia akan punya resistansi input, R input, dan juga dia akan punya resistansi output atau R output. Dia akan ada resistansi input dan resistansi outputnya, tapi kita akan selalu ngomongin amplifier ideal atau op-amp ideal, di mana nilai RI-nya itu sama dengan tahingga, RO-nya sama dengan 0. Sehingga RI itu dianggapnya open circuit, R0 itu dianggapnya short circuit. Sehingga bisa saya sederhanakan menjadi seperti ini. Di sini sebenarnya RI, ada RI, tapi karena RI-nya ini open circuit, sehingga nggak ditulis nggak apa-apa. RI-nya open circuit, jadi saya hapus lagi. Terus di sini sebenarnya R0, di mana R0-nya short circuit. Jadi nggak perlu tinggal disambung aja pakai ini. Nah, ini amplifier dasar. Pemakaiannya seperti apa? Nanti akan saya jelasin lagi. Tapi untuk sementara kita pakai model ideal ini dulu. Model ideal. Dimana berarti berarti yang ini. Gitu, kira-kira. Nanti untuk penggunaannya untuk penggunaan op-amp ada beberapa konfigurasi yang akan saya ajarkan. Pertama pasti inverting amplifier. Yang kedua non-inverting amplifier. Ada yang namanya summing. Summing berarti artinya penambahan. Ada juga yang namanya unity gain. Unity gain. Ada juga yang namanya subtractor. Sebenarnya ada dua lagi, integrator dan diferensiator, cuma saya nggak akan ke sana. Jadi mungkin hanya sekitar 5 aja yang akan saya ajarin. Sehingga nanti sekalian saya ajarin gimana cara perhitungannya dan gimana contoh soalnya. Kira-kira begitu untuk video yang ini.